warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tasawuf. Apa sih itu tasawuf dan apa saja objeknya, tujuannya, dan lain sebagainya. Udah penasaran nih? Mari kita bahas. Langsung aja. Ilmu tasawuf menurut etimologi. Menurut etimologi, ilmu tasawuf itu bisa disebut sufah, yaitu serambi masjid, saf, itu barisan, suf, itu bulu domba, dan safa, itu hatinya bersih atau jernih. Yang pertama, sufah atau serambi masjid. Kenapa bisa disebut serambi masjid? Karena pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ini, kaum muhajir ini belum mempunyai rumah atau modal. Karena ketika itu, para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah itu semua harta benda itu ditinggalkan. Orang Quraisy ini mau melepas orang Islam hijrah ke Madinah dengan syarat tidak membawa harta benda sedikit pun. Sehingga para sahabat itu tinggal di serambi masjid. Dan para sahabat termasuk ulama ini menekuni bidang ilmu tasawuf. Walaupun ilmu tasawuf atau tasawuf ini sendiri itu belum muncul pada zamannya. Yang kedua, saf atau barisan. Kenapa barisan? Karena orang ahli sufi itu orang yang berada di barisan terdepan saat sholat, ibadah, dan saat dalam medan perang atau medan jihad. Jadi, orang ahli tasawuf itu orang yang senantiasa pada barisan terdepan dalam urusan saf, ibadah sholat, ataupun dalam medan jihad. Yang ketiga, sofa, bersih atau jernih. Kenapa bersih atau jernih? Karena orang yang ahli tasawuf itu hatinya bersih dan jernih. Orang yang senantiasa membersihkan hatinya dengan jernih. Jadi, tasawuf itu lebih tepatnya diambil dari kata sofa atau as-sofa, yaitu bersih dan jernih. Yang keempat, suf atau bulu domba. Apa sih kaitannya bulu domba ini dengan tasawuf? Jadi, para ahli sufi ini lebih suka menggunakan pakaian yang berasal dari bulu domba. Mereka lebih melakukan spiritual agar tidak senantiasa mengikuti hawa nafsunya, yaitu dengan cara menggunakan pakaian yang berasal dari bulu domba. Berbeda dengan kita, yaitu kita lebih senang menggunakan pakaian lebih bagus. Nah, menggunakan pakaian yang bagus itu agar kita terlihat, wah gitu tuh termasuk dalam nafsu duniawi. Nah, di sini para ahli sufi itu tidak hanya meninggalkan hawa nafsu itu dari sisi lahirnya saja, tetapi juga dari sisi batinnya. Selanjutnya yaitu ilmu tasawuf menurut terminologinya. Yang pertama ada dari Imam Junaid. Dari Imam Junaid ini mengatakan bahwa tasawuf itu mengamalkan sifat mulia dan meninggalkan sifat yang tercela. Nah, menurut Imam Junaid ini, tasawuf itu bukan hanya mempelajari teori saja, tetapi juga harus bisa mempraktekkannya. Jadi, ilmu tasawuf itu kalau masih teorinya saja itu hanya berarti mereka itu hanya tasawufan saja, bukan orang yang ahli dalam tasawuf. Karena orang yang ahli dalam tasawuf itu mereka bisa juga mempraktekkannya, yaitu mempraktekkan mengamalkan sifat mulia dan meninggalkan sifat tercelanya, bukan hanya teorinya saja. Yang kedua dari Imam Asy-Syadzili. Nah, Imam Asy-Syadzili ini mengatakan bahwa tasawuf itu yaitu proses praktek dan latihan diri melalui cinta mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri kepada Tuhan. Menurut Asy-Syadzili ini, tasawuf ini lebih mendalam lagi penilaiannya, seperti dari prosesnya hingga mempraktekannya itu bagaimana. Misalnya aja, Tuhan itu mewajibkan manusia untuk beribadah. Namun, kita sering melakukannya itu dengan berat hati karena itu merupakan sebuah kewajibannya. Itu merupakan bukan orang ahli sufi jika melakukan dengan berat hati. Karena orang yang benar-benar ahli sufi atau orang ahli tasawuf itu mereka dengan senang hati melakukan apapun, seperti disuruh melakukan ibadah, disuruh melakukan hal-hal yang apapun itu menurut sunnah Nabi, itu mereka malah senang, malah bahagia. Lalu mengembalikan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sekarang itu malah berubah fungsi. Kita beribadah hanya untuk meminta sesuatu, meminta uang, dan meminta segalanya.
Padahal aslinya kita itu beribadah hanya untuk kepada Tuhan, karena besok kita juga kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu semua beralih fungsi, tasawuf pun hadir. Tasawuf hadir untuk membenahi itu semua agar bisa kembali seperti semula untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak beralih fungsi. Nah, tadi kita sudah mengetahui tasawuf tentang etimologinya dan terminologinya. Sekarang kita tentang objek kajian tasawufnya. Objek kajian tasawuf ini yaitu qalbu atau hati. Qalbu atau hati yang merupakan sumber dari segala amal perbuatannya. Nah, apabila qalbu kita itu bagus, maka kita akan melahirkan akhlak dan amal yang bagus juga. Dan sebaliknya, apabila qalbu kita itu jahat atau tercela, maka kita juga akan melahirkan hal yang tercela. Ruang lingkup tasawuf. Ruang lingkup tasawuf yaitu segala sesuatu yang bisa menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ruang lingkup tasawuf ini diperluas atau diperlebar. Yang penting apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu apa sih tujuan tasawuf itu? Tujuan tasawuf yaitu tazkiyatun nufus atau ma'rifatullah, yaitu bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, dalam tasawuf ini ada 3 proses tahap tasawuf. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Nah, apa sih itu semua? Jadi, takhalli itu yaitu mengosongkan diri dari hal yang tercela. Ini merupakan syarat utama agar tidak sia-sia. Lalu yang kedua yaitu tahalli. Tahalli itu menghiasi diri dengan hal yang bersifat mulia. Jadi setelah kita mengosongkan diri dari hal yang tercela, lalu kita isi dengan hal yang terpuji, yang mulia. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, tajalli. Apa sih tajalli itu? Tajalli itu yaitu kita harus bisa mempraktekkan. Jadi setelah mengosongkan diri dari hal yang tercela, lalu kita mengisi dengan hal yang terpuji. Nah, setelah mengisi itu, menghiasi, kita harus bisa juga mempraktekkannya. Jadi tajalli itu kita bisa mempraktekkan, mengamalkan hal-hal yang terpuji. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari tasawuf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Udah paham kan? Apabila teman-teman masih kurang paham atau kurang mengerti, tulis langsung aja di komentar ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.